ما لاحت كواكب على بالخير من ركب النجائب وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuril kasari wa madadikal jari wa ajma'na bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya nur amma ba'du. Sudah yang digunakan oleh Allah, ada sebagian orang menanyakan kepada Al-Fakir bahwa ia pernah membaca salah satu artikel tentang ikhtilam. Ikhtilam yaitu mimpi basah atau mimpi berjima kepada seorang wanita. Apakah itu istrinya atau bukan? Ada orang tersebut membaca di artikel tersebut bahwa ia membaca bahwa Nabi bisa saja berikhtilam. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekh Yusuf Ismail Andabahani mengatakan bahwa para nabi itu tidak pernah mimpi basah, karena mimpi basah itu datangnya dari syaitan. Hadis riwayat Imam Tabrani. Apalagi Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bisa saja, artinya orang tersebut ragu dengan Rasulullah. Sebab dikatakan semua nabi itu tidak pernah mendapatkan mimpi basah, karena itu adalah permainan syaitan. Hukumnya nggak haram, cuman masalah kemuliaan. Masa Nabi nggak dijaga oleh Allah? Apalagi Rasulullah. Jadi Rasulullah itu semasa hidup beliau, dari hidup beliau sampai beliau wafat, beliau tidak pernah ikhtilam mimpi basah. Lalu gimana tuh? Secara medis dikatakan bahwa seorang itu akan melakukan mimpi basah jika dia telah lama tidak mengeluarkan spermanya. Karena kepenuhan, ibaratnya laki-laki keluarlah mimpi basah lah ia. Hal ini nggak berlaku untuk para nabi dan para wali. Para kekasih-kekasih Allah nggak pernah mimpi basah, nggak pernah. Nggak ada itu istilah mimpi basah, karena mereka ini para nabi dijaga Allah, para wali pun Allah jaga dari hal yang demikian. Karena masalah kemuliaan. Masa wali mimpi basah? Nggak pantas masalah kemuliaan. Nggak haram, nggak. Cuman masalah kemuliaan. Nah kita ini ukur diri kita. Nah kita jangan merasa kita sok suci. Ya kita masih mimpi basah. Berarti kita masih tergoda oleh syaitan di dalam tidur kita. Ya kan? Ada orang ngaku wali, mimpi basah, bohong. Wali itu nggak bakal mimpi basah, karena Allah jaga dari hal yang jaga dari setan. Karena mimpi basah itu adalah permainan setan. Walaupun dia mimpi dengan pasangan resminya, nggak peduli. Walaupun misalnya seorang suami istri, seorang suami bermimpi, ya kan, melakukan setubuh dengan istrinya yang sah, sampai klimaks, sampai selesai, sampai keluar, akhirnya mimpi, tetap itu adalah permainan syaitan. Begitu pula seorang istri mendapatkan mimpi dengan suami sahnya, itu adalah permainan syaitan. Segera kita istighfar, segera kita perbaiki diri kita, ya kan, segera kita mohon perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari Allah dari hal-hal yang demikian. Nah, dari sehari kita ukur diri kita. Wah, soal begini aja kita masih diganggu, apalagi soal yang lain. Jadi jangan sampai kita nih lepas dari ikatan kita dengan Allah. Kita lepas dari Allah, dari ketergantungan kita pada Allah.
musuh-musuh Allah siap menerkam. Jadi Rasulullah tuh tidak pernah mimpi basah. Dari semenjak beliau lahir sampai beliau wafat itu adalah salah satu keistimewaan Rasulullah. Semua para nabi nggak pernah, apalagi Rasulullah pimpinannya, ya kan? Orang Rasulullah dikatakan oleh dalam hadis seluruh manusia itu punya jin pendamping atau syaitan, kecuali engkau, tanpa terkecuali engkau ya Rasulullah, kata Sayyidina Isa. Iya, termasuk diriku, namun Allah berikan jin pendampingku ini adalah masuk Islam. Hanya Rasulullah aja jin yang masuk Islam. Yang lain gak ada jaminan. Anugerah Allah luas, bisa jadi takluk, namun gak ada dalilnya. Yang ada cuma hanya Rasulullah, jin pendamping beliau masuk Islam. Para sahabat gak ada dalilnya. Tapi anugerah Allah luas, bisa aja para sahabat atau para aulia nggak mampu untuk menggoda, karena memang di Al-Quran Allah katakan setan itu tidak bisa mengganggu hamba-hamba Allah yang mukhlisin, yang ikhlas. Susah, nggak bisa setan ganggu. Pada Allah udah pasti Allah jaga dari gangguan-gangguan tersebut. Jadi Rasulullah itu tidak pernah mimpi basah. Sekali lagi Al-Fakir teruskan, Rasulullah mustahil mendapatkan yang demikian, karena itu adalah suatu kerendahan derajat seseorang, mimpi basah diberikan oleh setan. Begitu juga para wali Allah, tidak pernah yang namanya para wali Allah ini mimpi basah. Jadi kalau kita ngaku wali Allah, atau ada orang ngaku mimpi Allah tapi dia mimpi basah, bohong. Nah, kita ukur diri kita, nilai diri kita sendiri, ya kan? Jangan kita ngaku-ngaku yang memang bukan bidang kita. Jadi jika kita masih sering hampir setiap malam atau seminggu 3 kali atau 4 kali kita mendapatkan mimpi basah, walaupun dengan pasangan sah kita, tetap kita itu di dalam permainan setan. Berarti kita istighfar. Nah, nafsu syahwat kita barangkali terlalu tinggi, barangkali alhamdulillah kita sering melihat suatu hal yang Allah haramkan, pandangan-pandangan yang Allah haramkan, aurat-aurat yang Allah haramkan, sampai akhirnya terbawa mimpi, setan permainkan kita. Jadi jagalah pandangan-pandangan kita dari yang Allah haramkan. Kalau kita nggak jaga pandangan mata kita dari yang Allah haramkan, pasti kita mustahil kita nih bisa melihat wajah Rasulullah kelak di yaumul kiamat. Karena mata kita nih yang masih doyan melihat suatu hal-hal yang Allah haramkan. Demikianlah saudara-saudara demikian Allah. Semoga Allah pelihara kita, anak keturunan kita dari hal-hal yang demikian, dari hal yang keinginan demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.